Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bertemu lagi ya pada mata pelajaran sejarah. Materi kita minggu ini pembebasan Portugis. Pembebasan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Oke. Iya. Papan tulis sudah dihapus ya. Ada spidol. Ya. Oke. Pembebasan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Sunda Kelapa. Pada abad ke-16 dan abad-abad sebelumnya, mulai sekitaran 15 sampai 16, Sunda Kelapa ini di bawah kekuasaannya kerajaan apa? Ada yang tahu? Kerajaan Sunda. Pada saat itu Sunda Kelapa adalah bawahan dari kerajaan Sunda, daerah kekuasaan itu maksudnya. Dan juga pada tahun sekitaran 1521 Masehi, bangsa Portugis mulai mendatangi Sunda Kelapa. Dia masuk ke Sunda Kelapa melalui pelabuhannya Selat Malaka ya, melalui Banten. Jadi ketika Portugis masuk ke Sunda Kelapa, apa yang dilakukan oleh kerajaan Sunda? Apakah terjadi perang? Apakah terjadi perpecahan? Coba siapa yang tahu? Oke, nggak ada yang tahu. Jadi ketika Portugis masuk ke Sunda Kelapa, kerajaan Sunda mengetahui hal itu, tidak terjadi peperangan. Justru di antara mereka terjadi pertemuan. Pertemuan yang ini mengutus dari, kalau nggak salah namanya Alfonso Albuquerque, mengutus Henrique dari kerajaan Sunda, mengutus pangerannya pada saat itu, bertemulah. Jadi utusan dari kerajaan Sunda dengan Portugis bertemu. Jadinya mereka itu membuat kesepakatan. Portugis meminta izin untuk membuat benteng di Sunda Kelapa yang bisa membuat benteng perdagangan dan lain-lain untuk kekuasaan Portugis di Sunda Kelapa yang bahkan sudah menyebar di Nusantara juga ya. Mau bikin cabang di Sunda Kelapa. Nah, kerajaan Sunda juga untung, yaitu apa? Dia akan mendapat bantuan Portugis untuk menghilangkan ekspansi dari kerajaan-kerajaan Islam gitu ya. Jadi kerajaan Islam pada saat itu apa? Nih, kerajaan Islam pada saat itu adalah kerajaan Demak dan Cirebon. Ya, ini ya. Demak dan Cirebon. Jadi karena Demak dan Cirebon ini adalah kesultanan kerajaan Islam, yang mana dalam Islam sendiri ada yang namanya jihad, menyiarkan Islam, menambahkan nilai-nilai keislaman di daerah-daerah tersebut. Akhirnya apa? Demak dan Cirebon ini memasuki Sunda Kelapa, membawa nilai-nilai keislaman, ya, membawa nilai-nilai keislaman, nilai-nilai Islam. Jadi kerajaan Sunda yang agamanya adalah Hindu merasa bahwa Demak dan Cirebon suatu saat nanti akan menguasai Sunda Kelapa dengan melanjutkan ekspansi nilai-nilai keislaman ke Sunda Kelapa. Jadi kerajaan Sunda ini merasa khawatir ya. Maka dari itu dengan adanya kerajaan Portugis, bangsa Portugis masuk ke Sunda Kelapa, kerajaan Sunda ini bekerja sama dengan Portugis untuk melemahkan peran Demak dan Cirebon di Sunda Kelapa. Kerajaan Sunda itu dulu Hindu, bukan Sunda wiwitan.
Sunda Wiwitan itu baru masuk sekitaran abad ke-19 sampai abad ke-20 ya. Nah, sementara kerajaan Sunda pada tahun 1521 itu adalah kerajaan Hindu. Perlu diketahui 1521 itu namanya abad ke-16. Itu ya. Abad ke-1 itu dihitung dari tahun 1 sampai dengan 100, abad ke-2 tahun 101 sampai dengan 200. Begitu seterusnya. Berarti 1501 sampai 1600 adalah abad ke-16. Oke. Jadi kerajaan Sunda pada saat itu siapa rajanya? Coba buka bukunya. Di buku pelajaran sejarah juga nggak ada ya. Siapa waktu itu kerajaannya? Rajanya. Namanya ini. Surawisesa. Memerintah mulai dari tahun 1521 hingga 15, kalau tidak salah dia 27. 35 ternyata. Ya. Ini Raja Surawisesa. Jadi Surawisesa ini anaknya siapa? Anaknya raja dari kerajaan Pajajaran. Ini agak sedikit meluas ya pembahasannya. Agak sedikit meluas dulu. Jadi raja dari kerajaan Pajajaran itu adalah Prabu siapa? Prabu Siliwangi. Nama aslinya Pamanah Rasa. Begitu menjadi, dia kan dikandidat sebagai raja, dinobatkan sebagai raja 2 kali. Yang pertama dari kerajaan Sunda Galuh, bergelar Prabu Siliwangi. Begitu dia menjadi kerajaan Pajajaran di Pakuan, yang sekarang namanya adalah Bogor ya, di Pakuan sana, daerah Bogor, bergelar menjadi Sri Baduga Maharaja. Sri Baduga Maharaja. Oke? Sri Baduga Maharaja ini kalau ditransliterasikan ke dalam bahasa lokal, Maharaja. Maharaja, itu kan berarti raja di antara para raja. Itulah dia Prabu Siliwangi, yang terkenal dengan kesaktiannya yang sangat hebat. Apa agama Prabu Siliwangi? Agama Prabu Siliwangi adalah Hindu. Kalau kita lihat buku pelajaran sejarah, kalau kita lihat searching di Google, sampai mati Prabu Siliwangi, sampai dia meninggal, sampai wafat maksudnya, agamanya akan tetap Hindu. Inilah yang hilang di dalam pelajaran sejarah ya. Padahal Prabu Siliwangi itu sempat masuk Islam. Bagaimana ceritanya? Gini. Prabu Siliwangi, kerajaan Pajajaran, raja, memiliki kekuasaan mulai dari Banten sampai perbatasan Jawa. Salah satu kekuasaannya adalah Karawang. Jadi Prabu Siliwangi pada saat itu datang ke Karawang melakukan inspeksi. Jadi kalau seorang kayak sekarang itu contohnya kayak belusukan gitu. Kalau zaman Jokowi ya, Jokowi suka datang ke daerah-daerah itu namanya belusukan, ketemu sama warga. Prabu Siliwangi waktu itu juga belusukan gitu ya, ke Karawang. Di Karawang ini dia melakukan inspeksi. Begitu dia di Karawang melakukan inspeksi, datanglah dia ke salah satu pesantren. Pesantren punya Syekh Kuro di Karawang. Begitu dia masuk ke pesantrennya Syekh Kuro, didengarlah olehnya suara orang yang sedang baca Quran. Suaranya bagus, lemah lembut ya. Akhirnya Prabu Siliwangi datengin, itu siapa sih, suara siapa sih, kok enak banget gitu. Begitu dilihat, perempuan ternyata. Begitu perempuannya dilihat, cantik, jatuh cintalah Prabu Siliwangi. Begitu Prabu Siliwangi jatuh cinta, dilakukanlah kalau bahasa sekarang itu namanya stalker. Stalker ya, cari tahu. Prabu Siliwangi juga gitu, mengusut-usut. Ini orang mana ini? Ini orang baik-baik bukan? Ternyata orang baik. Akhirnya dilamarlah oleh Prabu Siliwangi. Siapa dia? Siapa perempuan tersebut? Itulah namanya Nyai Subanglarang. Ya.
namanya Nyai Subang Larang. Jadi menikahlah Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Menikah. Tapi sebelum menikah, begitu dilamar, apa kata Nyai Subang Larang? Simple. Kau mau nikahi aku, masuk Islam. Gitu. Kau mau nikahi aku, masuk Islam. Gitu aja. Cobalah orang zaman sekarang, penguasa, orang besar, punya kedudukan, punya tahta, kekuasaan di mana-mana. Begitu melamar nikah, kebanyakan pasti orang udah terima gitu kan. Tapi beda. Nyai Subang Larang itu memiliki iman yang kuat. Murid dari Syekh Kuro, nama aslinya Syekh Hasan. Begitu pergi ke Arab, belajar di Ummul Qura, balik ke Nusantara, di Karawang, mendirikan pesantren, berubah namanya jadi Syekh Kuro. Gitu ya. Jadi Nyai Subang Larang ini memiliki iman ya, yang tinggi. Mudah saja, kau mau menikahi aku, masuk Islam. Gitu ya. Nah, dari pernikahannya ini, pernikahan Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang, ada 3 anak. Yang pertama namanya Walang Sungsang. Entah kenapa namanya Walang Sungsang ya. Ini laki-laki. Yang kedua namanya Rara Santang, perempuan. Rara Santang. Yang ketiga namanya Raja Sengara. Raja Sangara. Ada juga yang mengatakan namanya Raden Sangara. Ada juga yang menyebut Raja Sangara. Inilah anak dari Prabu Siliwangi dengan Nyai Subang Larang. Inilah anaknya, 3 ini. Nah, ini kan dari istrinya Nyai Subang Larang. Nah, dari istri pertama, bukan istri pertama sih, istri dari sebelum Nyai Subang Larang itu, dari anak Prabu Siliwangi dari istrinya yang sebelumnya Nyai Subang Larang itu, anaknya adalah ini. Nah, Sarawesa itu anaknya ya, anaknya Prabu Siliwangi juga. Dia dimandatkan menjadi kerajaan Sunda, yang mana nanti pada suatu saat kerajaan Pajajaran ini menjadi kerajaan Sunda ya. Kerajaan Pajajaran ini menjadi kerajaan Sunda. Dan rajanya adalah Surawisesa, anak pertama dari Prabu Siliwangi. Dari istrinya yang sebelumnya Nyai Subang Larang. Nyai Subang Larang ini kalau tidak salah dia istri ketiga, kalau tidak salah. Begitu punya anak 3, Walang Sungsang, Rara Santang, Raja Sengara, pergilah mereka ke Mekah untuk menjalankan ibadah haji. Gitu menjalankan ibadah haji, yang Walang Sungsang ini berubah nama. Jadi siapa? Jadi Abdullah Iman. Abdullah Iman. Rara Santang ini berubah nama. Jadi siapa? Jadi Syarifah Mudaim. Ini masih kisahnya ya. Ini masih abad ke-15, masih tahun 1400-an, belum sampai 1521. Nah, diceritakan ini dulu biar nanti bisa nyambung sama ini, biar bisa sinkron. Makanya diceritakan dulu yang ini. Nah, Raja Sangara berubah nama menjadi Prabu Rohmat Suci. Ini yang paling terkenal, Prabu Rohmat Suci. Kenapa? Karena pada saatnya Prabu Rohmat Suci inilah nanti yang menjadi dikenal dengan nama Prabu Kian Santang. Nah, jadi yang pernah nonton Prabu Kian Santang, namanya dia ketika masuk Islam itu namanya Prabu Rohmat Suci. Sebelum itu namanya Raja Sangara gitu ya. Nah, mereka melaksanakan haji ke Mekah. Begitu mau pulang ke Nusantara, bertemulah mereka dengan orang keturunan Yaman, namanya Syarif Abdullah. Syarif Abdullah, seorang ulama keturunan Rasulullah, Habib dari jalur Husain, ya. Jadi Syarif Abdullah ini begitu melihat Syarifah Mudaim, si Rara Santang ini,
Cantik sekali ya, cantik. Jadi Syarif Abdullah ini jatuh cinta begitu melihat Syarifah Mudaim. Karena Syarifah Mudaim ini yang bernama Sri Rara Santang, dia kan anak dari Nyai Subang Larang. Sama ketika Prabu Siliwangi pertama kali melihat Nyai Subang Larang, langsung jatuh cinta. Syarif Abdullah begitu melihat Syarifah Mudaim, langsung jatuh cinta. Karena Rara Santang ini mewarisi kecantikan yang diturunkan dari ibunya Nyai Subang Larang. Jadi betul-betul cantik ya. Sekali lihat orang, minta izinlah Syarif Abdullah ke Abdullah Iman, ke abangnya Syarifah Mudaim kan, minta izin. Menikah diizinkan oleh Abdullah Iman, akhirnya Syarif Abdullah membawa Syarifah Mudaim, dibawa Syarifah Mudaim ke mana? Ke Mesir. Untuk apa? Untuk menyebarkan agama Islam, memperdalam agama Islam juga. Jadi Abdullah Iman sama Prabu Rahmat Suci ini pulang. Pulang kemana? Ke Pajajaran, ke Nusantara. Jadi Abdullah Iman ini sama Prabu Rahmat Suci pulang ke kerajaan Pajajaran. Prabu Rahmat Suci tetap di Pajajaran, Abdullah Iman agak kesananya sedikit. Sama-sama menyebar agama Islam. Ya. 20 tahun kemudian, bukan 20 tahun kemudian ya, Syarif Abdullah sama Syarifah Mudaim menikah. Anaknya adalah, siapa nama anaknya? Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Inilah anak dari Syarif Abdullah dengan Syarifah Mudaim. Syarif Hidayatullah lahirnya di Mesir. Begitu umur 20 tahun pulang ke kerajaan Pajajaran. Bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi. Begitu bertemu dengan kakeknya Prabu Siliwangi, oleh Prabu Siliwangi diberikan kekuasaan untuk Syarif Hidayatullah ke Gunung Jati, menyebarkan agama. Maka dari itu Syarif Hidayatullah dikenal dengan nama Sunan Gunung Jati. Di Gunung Jati geser sedikit ada daerah namanya Lemah Wungkuk. Lemah Wungkuk. Kenapa namanya Lemah Wungkuk? Karena saking kumuhnya perkampungan ini, banyak etnis di sini ya. Ada ini, ada itu, ada ras ini, ada ras itu, bercampur, tapi menjadikan suatu daerah yang kumuh, yang jelek gitu, yang keterbelakangan gitu, kumuh lah. Makanya namanya saking kumuhnya, namanya Lemah Wungkuk lagi, udah Lemah Wungkuk. Masuk Sunan Gunung Jati ditemani oleh uaknya ya, Abdullah Iman, uaknya. Ditemanin ke Lemah Wungkuk, jadilah akulturasi budaya itu namanya percampuran antara budaya baru dengan budaya lama atau antara dua budaya tanpa menghilangkan budaya aslinya. Berubahlah Lemah Wungkuk ini menjadi Cirebon. Nih, Cirebon. Ya. Cirebon ini mendirikan Kesultanan Cirebon. Siapa sultannya? Sultan pertamanya inilah dia, Saat Abdullah Iman Siwalang Sungsang. Oke? Jadi Prabu Siliwangi yang anak dari apanya itu di kerajaan Sunda jadi raja. Itu anak Prabu Siliwangi. Maharaja ini ya, maharaja, raja di antara para raja. Anak laki-lakinya dari Nyai Subang Larang yang pertama melanjutkan Kesultanan Cirebon, mendirikan. Prabu Rahmat Suci melanjutkan Pajajaran gitu ya. Saking banyaknya kerajaan yang bisa dia buat ya. Makanya kasih ke anaknya. Jadi Sultanan Cirebon ini yang pertama adalah Abdullah Iman. Nah, begitu Abdullah Iman wafat, dimandatkan kepada Syarif Hidayatullah, kepada keponakannya. Karena Syarif Hidayatullah ini dirasa oleh Abdullah Iman mampu untuk memimpin Kesultanan Cirebon. Nah, itulah masuk. Ini udah masanya ini sekarang, tadi belum.
Jadi pada masa ini Cirebon di rajanya adalah Syarif Hidayatullah. Syarif Hidayatullah. Dan dari kerajaan Demak ini adalah Patiunus. Patiunus ini adalah anak dari Raden Fatah. Begitu dua ini. Oh, tapi pada saat pertama mereka melakukan serangan ke Sunda Kelapa untuk mengalahkan kerajaan Sunda dan Portugis, Patiunus meninggal. Patiunus meninggal, jihad. Jihad, dia meninggal. Jadi begitu Patiunus meninggal, kekuasaan atau jabatan Panglima Kerajaan Demak jadi dipegang oleh Fathullah. Nah, tak lama Fathullah memegang jabatan jadi Panglima, akhirnya istri Patiunus yang tadi kan sudah menjanda. Nah, jadinya dinikahkanlah oleh Fathullah. Kebetulan istri dari Patiunus itu anak dari Syarif Hidayatullah. Anak dari Syarif Hidayatullah. Akhirnya apa? Begitu setelah menikah, tak lama kemudian sama Syarif Hidayatullah yang mengetahui bahwa Fathullah ini adalah panglima perang yang hebat, diperintahkan, ditugaskan. Kamu gantikan Patiunus. Dari kerajaan Demak, kerajaan Cirebon, aliansi, kamu yang pegang, pimpin. Oke, baik. Jadi oleh Fathullah, pada tahun 1526, bulan November, datang ke Sunda Kelapa. Nah, sebelumnya, siapa Fathullah ini? Fathullah ini adalah nama aslinya Tubagus Pase dari kerajaan Samudra Pasai. Ya, bukan kerajaan bangsawan maksudnya. Fathullah ini namanya Tubagus Pase yang artinya adalah bangsawan Pasai. Nah, Fathullah ini ada yang mengatakan bahwa nama aslinya adalah Fadilah Khan. Fadilah Khan. Tapi kalau saya masih sampai sekarang masih lebih yakin bahwa namanya itu adalah Fathullah. Nah, begitu di kerajaan Demak dikenal sebagai apa? Sebagai Fathahillah. Nah, diperintahkan oleh Syarif Hidayatullah membebaskan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Akhirnya pada 1526 kisaran bulan November, apa yang dilakukan oleh Fathahillah? Ambil wudhu, sholat, himpun pasukan, maju, serang. Melalui armada laut, serang. Daratan juga, serang. Dengan izin Allah, tombak, panah, pedang, bambu bisa mengalahkan senjata otomatis dari Portugis. Portugis ini kalah. Kapan kalahnya? Pada tahun 1527, bertepatan dengan 22 Juni dalam Masehi atau 22 Ramadan dalam Hijrah. Ini 25 Juni. Ya, pokoknya bulan Juni, ya. Bertepatan dengan bulan Juni 1527. Maaf ya. Bukan bulan Ramadan dia.
Tapi pada bulan 9, mohon maaf ya, Muharram. Juni 1527 atau 9 Muharram tahun 923 Hijrah. Hari Jumat, ya. Di hari Jumat. Begitu Fathahillah mendatangi Sunda Kelapa sama orang Portugis ini disebut Valetehan. Makanya Fathahillah itu sekarang punya banyak nama ya. Dia dikenal menurut sumber nama lahirnya adalah Tubagus Pase. Oh, nama lahirnya adalah Fathullah, maaf ya. Gelarnya adalah Tubagus Pase, bangsawan Pasai. Begitu masuk kerajaan Demak dikenal dengan nama Fathahillah. Begitu membebaskan Sunda Kelapa oleh orang Portugis, dieja namanya menjadi Valetehan. 1527, 22 Juni bertepatan dengan 9 Muharram 923 Hijrah. Hari Jumat. Portugis totalitas dikalahkan oleh Fathahillah, pasukan Fathahillah. Yang memimpin antara pasukan Demak dengan Cirebon, aliansi dipimpin oleh Fathahillah, mengalahkan Portugis dan kerajaan Sunda. Jadi kalah mereka total pada tanggal 22 Juni itu. Makanya sampai sekarang 22 Juni ini dikenal sebagai hari jadi kota Jakarta. Padahal tadinya hanya Sunda Kelapa, tapi dikenal sebagai hari jadi kota Jakarta. Maaf ya, belum Jakarta waktu itu namanya. Begitu terbebas, Fathahillah ini teringat dengan ayat Al-Quran ini, Latinnya saja kita buat ya. Fatham Mubin, artinya kemenangan yang nyata. Fatham Mubin artinya kemenangan yang nyata. Jadi begitu terbebasnya, perhatikan ini ya, baik-baik ya. Begitu terbebasnya Sunda Kelapa dari tangan Portugis pada tanggal 22 Juni 1527 Masehi bertepatan dengan 9 Muharram 923 Hijriah. Apa yang dilakukan Fathahillah? Teringatlah dia pada surah ke-48 ayat 1. Surah apa itu? Surah Al-Fat ayat ke-1. Inna fatahna laka fatham mubin. Sungguh kami telah berikan kepadamu kemenangan yang nyata. Fatham mubin itu artinya kemenangan yang nyata. Asbabun nuzul itu sebab diturunkannya ayat tersebut ya. Menurut Al-Quran, menurut sumber yang ada, bukan menurut Al-Quran, maaf ya, menurut sumber yang ada, dikatakan bahwa ketika turun Inna fatahna laka fatham mubin, apa kata Rasulullah? Telah turun kepadaku satu ayat yang lebih aku cintai daripada bumi dan isinya. Surah apa itu? Surah Al-Fat ayat ke-1 ya. Fatham Mubin. Maka dari itu oleh Fathahillah dinamakanlah kota Sunda Kelapa pada saat itu menjadi kota Fatham Mubin ya. Jadi Fatham Mubin ini kalau ditransliterasikan ke dalam bahasa lokal, Fatham ini adalah kemenangan, Mubin yang nyata. Kemenangan yang nyata dimasukkan ke dalam bahasa lokal menjadi Jayakarta. Akhirnya dibuatlah oleh si Fathahillah Sunda Kelapa menjadi Jayakarta, terinspirasi dari surah Al-Fat. Ya, surah Al-Fat. Surah ke-48 ayat ke-1. Ada berapa nama saya di sini? Ada Fathahillah nama saya, ada Al-Fat nama saya lagi. Surah sebelum Al-Fat Muhammad nama saya lagi ya kan? Mantap. Jadi seperti itulah kisah pembebasan Portugis dari kisah pembebasan Sunda Kelapa dari tangan Portugis ya.
sehingga dari Sunda Kelapa berubah menjadi Jayakarta. Ya, nah, jadi begitu kisaran tahun 1500 berapa itu ya, setelah 30 tahun dari 1527 berarti sekitar 1557. Fatahillah kembali ke Cirebon. Fatahillah kembali ke Cirebon dan Sunda Kelapa ini menjadi Kesultanan Banten, dipimpin oleh anak dari Syarif Hidayatullah, namanya Maulana Hasanuddin ya. Jadi Fatahillah ini pergi ke Cirebon, menyebarkan agama sekitaran di sana sampai dia meninggal. Nah, makanya banyak orang yang menganggap kalau Fatahillah itu adalah Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati. Itu banyak kesalahannya. Ada beberapa doktor ya dari Belanda, ada juga yang dari Indonesia, katanya ahli sejarah. Tapi dia mengatakan bahwa Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah orang yang satu. Padahal itu jauh berbeda ya, berbeda. Nah, itulah sejarah yang salah, mengatakan bahwa Fatahillah dan Syarif Hidayatullah adalah sama. Nanti Jayakarta akan berubah pada kedatangan Belanda seterusnya di abad selanjutnya, datang Belanda ya kan, berubah namanya menjadi Batavia. Setelah berubah menjadi Batavia, ketika dibebaskan lagi, diusir lagi Belandanya, berubah lagi menjadi Jayakarta dan melakukan transliterasi penyingkatan menjadi Jakarta. Sampai sekarang namanya masih Jakarta. Ibu kota Jakarta oleh Fatahillah ya pada tahun 1527, 22 Juni. Makanya sampai sekarang 22 Juni itu dikenal sebagai hari jadi kota Jakarta, yaitu adalah hari di mana Fatahillah membebaskan Sunda Kelapa dari tangan Portugis. Perjuangannya bersama rekan-rekan yang lain, rekan-rekan Muslim ya, gitu. Ya, jadi inilah mungkin kisahnya. Boleh dicatat, silakan dicatat.